Di Angel Setup and here we go. Halo semua, kembali lagi bersama saya Azam Zulkan Fatur Rahman. Dalam video kali ini saya akan sedikit banyak membahas tentang etika dan propaganda. Propaganda dan etika. Ya, some things. Oke, sebelum kita mulai atau masuk ke dalam lebih lanjut, kita akan mencoba membahas apa itu propaganda. Propaganda sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum dari Perang Dunia Pertama. Apa sih itu propaganda? Propaganda ialah sebuah alat atau seni dalam mengumpulkan orang. Nah, dalam pandangan materialis, that's not materialis. Moralis. Dalam pandangan moralis itu adalah sebuah alat manipulasi. Lalu menurut aliran netralis adalah sebuah alat pengumpul massa. Dan terbagi lagi, yaitu ada propaganda demokratis dan propaganda totaliter atau otoriter. Ya, seperti tahu dari namanya, propaganda demokratis adalah propaganda yang ditujukan untuk menghimpun massa, menyebarkan keuntungan untuk pemerintah, namun tetap didasari oleh kebebasan. Dengan lalu kebalikannya, propaganda otoriter ialah sebuah propaganda yang diusungkan atau digencarkan oleh pemerintah yang ditujukan untuk menutupi, memperindah image pemerintah sendiri walaupun terkesan busuk. Lalu propaganda terbagi menjadi tiga. Ada propaganda hitam, abu-abu, putih. Propaganda hitam adalah propaganda yang menggunakan fitnah, kebohongan, dan ya, mereka melalui media yang sangat-sangat kotor. Lalu propaganda abu-abu ialah sebuah propaganda yang sangat samar-samar, bahkan itu tidak bisa disebut sebagai propaganda yang buat orang bingung apakah itu propaganda atau bukan. Lalu propaganda putih ialah sebuah propaganda tentang sumbernya dapat dipercaya, kebalikan dari propaganda hitam. Lalu contoh pada zaman sekarang, banyak sebenarnya contoh. Ada ketika propaganda George Bush untuk menggaungkan semangat melawan terorisme ketika kejadian WTC 9/11 selesai, dan akhirnya ya itu dia, itu hanya sebuah alibi untuk memperkeruh minyak di Irak dan di Iran, walaupun sudah mereka sejak dulu Amerika yang melakukannya, lalu sudah dilakukan sejak Perang Dingin. Ya, bahkan propaganda masih berlaku hingga sekarang, karena propaganda merupakan sebuah seni dalam berperang atau berpolitik. Lalu contoh yang saya ingin bahas pada kali ini ialah propaganda yang sangat terkenal dari masa penjajahan Indonesia, yaitu propaganda Jepang ketika menang melawan pasukan Belanda di Perang Dunia Kedua dan masuk ke Indonesia, yang dengan slogan jor-jorannya membawa semangat 3A, yaitu Jepang Penyelamat Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia. Ya, itu propaganda yang sangat manis. Itu propaganda yang digaung-gaungkan, namun semata-mata itu hanya untuk mengait dan memberi rasa simpati kepada Indonesia. Nah, dan pada kenyataannya setelah masa penjajahan Belanda yang kita lewati selama 350 tahun atau bahkan kurang lebih, tiba-tiba Jepang datang membawa sebuah semangat kemerdekaan, sebuah semangat perjuangan, sebuah semangat kebebasan, yang ternyata hanya sebuah kebohongan belaka. Dan kita tidak bisa
saya selaku pembicara tidak bisa mengatakan bahwa Belanda menjajah lebih baik daripada Jepang. Walaupun Belanda menjajah kita selama 350 tahun kurang lebih, dan Jepang hanya menjajah kurang lebih 5 sampai 10 tahun atau kurang. Namun dari segi kekejaman, Jepang sangat memaksakan atau sangat otoriter dalam masa penjajahannya. Kalau ketika zaman Belanda, penduduk pribumi atau penduduk Nusantara masih diberikan kesempatan untuk bersekolah. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, penduduk pribumi atau Nusantara selalu digaungkan dengan kerja yang mereka dipaksa untuk terus bekerja di bawah tekanan terus menerus. Lebih. Lalu apakah propaganda masih relevan? Ya, tentu saja propaganda masih relevan. Propaganda akan terus ada, entah itu bagaimana bentuknya. Namun propaganda hanya bisa dibagi dalam 3 jenis seperti yang saya awal sebutkan tadi, yaitu propaganda putih, hitam, abu-abu. Propaganda berdasarkan data kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Propaganda atau hasutan yang berdasarkan dari sebuah penipuan, kebohongan data. Lalu propaganda yang berdasarkan dengan yang sifatnya atau pengaruhnya lebih netral dibandingkan yang lain. Oke, sekian dari saya, Azam Zulkan Faturrahman. Mohon pamit apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya.